belajarnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita dulu kita berdoa, kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Begitu juga dengan guru kami yang mengajari kami. Biarlah apa yang guru kami terangkan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, kita buka buku kita di LKS masih tema 1 tentang hidup rukun. Nah, kita lanjut pembelajaran. Yang kemarin kita belajar tentang ratusan, nilai-nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Masih ingat ya? Nah, sebelum itu kita mau masuk di pembelajaran bahasa Indonesia ke halaman 34. Nah, di sini tentang penilaian pengetahuan. Nah, di sini ada teks percakapan. Anak-anak bisa lihat teks bacaan percakapan di halaman 34. Diperhatikan ya. Dibaca dulu. Misalkan bacakan untuk kita semua. Perhatikan ya. Perhatikan teks percakapan berikut ini dengan seksama. Judulnya bermain lompat tali. Minggu pagi suasana cerah. Laras dan Sekar sedang bermain lompat tali di pelataran rumah atau di teras rumah. Mereka berkeinginan mengajak Clara untuk ikut serta bermain lompat tali. Laras dan Sekar berencana menghampiri Clara untuk bermain lompat tali. Lagi, ini tentang isi percakapan Laras, Clara dan Sekar. Laras bilang kepada Clara, "Pagi Clara, pagi Claras." Sekar, "Clara, kamu sibuk tidak?" "Memang ada apa Sekar?" "Kami berdua mau mengajakmu bermain lompat tali Clara." "Iya Clara, biar tambah seru," kata si Laras. "Maaf teman-teman, sebenarnya aku juga ingin bermain lompat tali. Tapi hari ini aku sekeluarga akan beribadah." "Oh, ya sudah, silakan Clara. Maaf ya teman-teman, jika nanti jam 4 sore aku bisa." "Tidak apa-apa Clara, silakan beribadah dulu saja, nanti sore saja kita bermain bersama," kata Clara. "Baik teman-teman, terima kasih pengertiannya." Nah, dari teks percakapan yang ada di atas ini, nah di bawahnya ada penilaian pengetahuan. Kalian sudah tentunya membaca dan menyimak hasil percakapan yang ada di atas tadi ya. Nah, yang di bawahnya tentang nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan. Di sini ada 5 soal dengan pertanyaan atau perintah soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memperhatikan teks bacaan percakapan yang ada di atas. Nah, sebelum kalian menjawab soal 1-5 ini, kalian tentunya akan membaca dan menyimak percakapan yang ada di atas untuk dapat kalian menjawab 5 pertanyaan yang ada di bawah ini di halaman 35. Nah, di sini ada soalnya. Apa jenis permainan yang disukai Clara, Laras, dan Sekar? Apa tadi dalam teks bacaan percakapan tadi dibacakan? Apa tentang bermain lompat tali. Nah, di mana mereka biasa bermain lompat tali? Nah, siapa yang tidak bisa diajak saat bermain? Nah, tentang bagaimana Clara memberi alasannya tidak bisa menerima permintaan Laras dan Clara dalam mengikuti lompat tali tersebut. Nah, apakah Laras dan Sekar marah sifatnya atau dia menolak dalam ajakannya si Laras dan si Lara dalam mengajak Clara? Di situ ada 5 pertanyaan soal, kalian jawab sesuai dengan isi bacaan yang ada di atas ya. Begitu tugas yang pertama tadi, 5 soal tentang bahasa Indonesia. Kita lanjut lagi pembelajaran berikutnya di halaman 40. Nah, soal matematika ya, matematika. Nah, di sini kita mau mengulangan kembali tentang menempatkan bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini ada kotak ratusan atau bisa disebut R, disingkat puluhan
simbol-simbol dalam bilangan, ya. Kalian pastinya sudah tahu kan ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau misalkan Miss kasih contoh, contohnya angka 253. Nah, di mana diletak angka 2, 5, dan 3? Kita lihat 200, berarti 2 itu di kolom ratusan, berarti 2 ratusan, dan 5 berarti dia puluhan di angka 5, dan satuan dia di angka 3. Kalau dibaca ini namanya lambang bilangan. Lambang bilangan. Nah, kalau di ini kita terjemahkan lagi, dibaca 253. Nah, ini dinamakan nama bilangan. Nah, semisal contohnya, Miss kasih contoh 275. Tuliskan, ini perintah soalnya. Tuliskan nama bilangannya. Bilangan di bawah ini. Nah, 209 contoh yang pertama, contoh yang kedua 377. Nah, tuliskan, ini perintah soalnya, tuliskan nama bilangan di bawah ini. Nah, yang kalau misalkan berbentuk kayak angka, berarti dia mintanya huruf, yaitu kalau nama tadi dia huruf, berarti sama dengan ini kan angka. Angka itu bersifat ini lambang, kalau huruf bersifat nama. Kita tulis 273, kita tulis dengan nama bilangannya, berarti 275. Kedua 377, nama bilangannya ini 377. Nah, kalau misalkan dia minta lambang bilangan, berarti ini diputarkan ke sini. Ini namanya lambang bilangan. Kalau dia minta nama bilangan, yang ini dari sini putarkan ke sini. Ya, paham anak-anak di rumah ya? Nah, terus selain kita menempatkan bilangan ratusan, puluhan, dan satuan, kita mengenal simbol-simbol dalam bilangan. Kemarin sudah mengajarkan tentang simbol-simbol lambang bilangan. Nah, yang pertama ini simbol yang pertama. Makanya seperti ini. Tahu kan kalian huruf K? Huruf K seperti apa? Ini kan. Nah, huruf K seperti ini. Berarti dinamakan kurang dari. Tinggal kita hapus garis lurus ini saja. Ingat, kalau misalkan dia minta simbol kurang dari, berarti dia ingat angka K. Berarti kurang. Kalau misalkan itu simbol yang pertama, kurang dari, ya. Kalau lebih dari, berarti dia angka B kan, huruf B. Nah, seperti ini kan B. Nah, kita hapus angka garis lurus ini. Nah, ini dinamakan lebih dari. Kalau sama dengan, ini tahu kalian kan, sama dengan. Nah, sama dengan. Itulah simbol-simbol dalam bilangan. Tentang penilaian pengetahuan di halaman 40, di sini ada contoh. Perhatikan bilangan 210 dan 230. Di sini 210 ini diganti ya. 212 sama dengan 200 dan 10 juga 2. 235 sama dengan 200
30 ditulis di sini, perhatikan ya, di atas itu 5. Nah, yang mana angka satuan, puluhan dan ratusan. Yang di awal berarti dia angka ratusan, puluhan dan satuan. Nilai angka pada tempat ratusan dari kedua bilangan tersebut sama, yaitu 200, sama-sama 200 dia dalam ratusannya. Nilai angka pada tempat puluhan tidak sama. Kalian perhatikan kan? Ada 1 dan 3, dia tidak sama, yaitu 10 dan 30. Nilai angka pada tempat satuan tidak sama, yaitu 2 dan 5. Yang paling ujung. Nah, perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Tadi sudah dijelaskan. Simbol yang ke sini itu berarti kurang dari. Kalau yang ini, yang nomor 2, simbol kedua menunjukkan dengan bilangan lebih dari. Yang terakhir itu menunjukkan bilangan sama dengan. Nah, jadi dapat ditulis 212 lebih apa ini simbolnya? Lebih kecil dari 235. Masih ingat kemarin kan? Kalau misalkan penyebutnya lebih besar dari yang depan ke belakang, berarti hasilnya lebih dari. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalkan dia lebih kecil di depannya, yang di belakangnya juga akan lebih besar. Berarti dibuat lebih kecil. Kalau sama-sama bilangannya 253 dan 253, berarti dia simbolnya sama dengan. Nah, perhatikan yang ada di bawahnya nih. Bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunannya. Ini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalian kerjakan sesuai dengan contoh yang ada di belakang. Yang pertama, Miss kasih contoh ya. 234. Nih contoh yang pertama. Jadi kalian akan mengerjakan soal yang kedua, 3 dan 4. Yang pertama, 234 sama dengan titik-titik. 230 sama dengan bilangan lebih dari. Jadi 234 titik 230. Nah, kita selesaikan dulu. 234. Ini ada tambahan satu lagi. Nah, berarti ini 234 dalam satuan. Nah, yang perbandingan keduanya 230. Ini nolnya nggak usah ditulis. 0. Nolnya nggak usah ditulis ya. Nah, bilangan ini kita buat. Bilangan 234 lebih besar atau lebih kecil? Lebih dari 230. Jadi apa? 234. Kita buat simbolnya. Lebih dari tadi yang mana? Kita gunakan simbol apa? Yang ini ya. Nah, ini kita gunakan simbolnya. Jadi buat simbolnya seperti ini. Nah, ini simbolnya untuk mendapatkan yang soal di nomor 1 ini. Nah, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kalian kerjakan di buku LKS di halaman 40 ini ya. Nah, kita lanjut lagi. Itu tugas yang kedua. Yang ketiga, tugasnya ini masih tentang soal matematika di halaman 43. Nah, di sini ada bacaan tes. Misalkan bacakan untuk kita semua. Bahan utama dalam membuat mainan lipat kertas adalah kertas. Maka tidak heran jika Bayu dan kelompoknya memiliki banyak sekali kertas-kertas. Nah, perhatikan tumpukan kertas lipat berikut. Nah, di sini ada ini sama saja dengan penempatkan bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. Di sini
catatan kertas ini dalam bilangan ratusan. Ini yang puluhan, yang ketiganya ini yang terakhir itu satuan. Nah, satu tumpuk terdiri dari 10 kertas. Ya, satu tumpuk itu terdiri dari 10 kertas. Berarti ini yang dalam ratusan ini, jumlah satu tumpuk ini ada 10 kertas. Kita tambahin, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada jumlahnya 10, berarti 100 kertas. Nah, dalam puluhannya tuliskan angka sesuai banyak benda. Keterangan pada bilangan ratusan, ratusan tadi satu tumpuk kertas berjumlah 10 helai. Nah, tadi satu tumpuk kertas ini jumlahnya ada 10. Ada berapa tadi? Kalau ada 10 kertas berarti 100. Ada 10 helai berarti ada 100 kertas. Nah, untuk keterangan kedua, pada bilangan puluhan satu tumpuk kertas berjumlah hanya 5 helai. Berarti di sini ada 20 kertas. Satu helainya ada 5. Satu kertas, satu tumpuk kertas ada 5 helai. Nah, penilaian pengetahuan di bawah mengurutkan banyak kertas dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Ingat, sudah tahu tentunya kan anak-anak di rumah, dari angka 1 sampai 100 itu mulai dari 0 itu nilai yang terkecil. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai angka 100. Nah, itu dinamakan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau misalkan nilai yang terbesar, kita balik lagi dari 100 sampai ke 0. Kalian harus bisa hafal itu ya. Nah, di sini berita soalnya mengurutkan. Yang A, tadi sudah ada keterangannya, pada bilangan ratusan, satu tumpuk kertas berjumlah 10 helai. Berarti di sini ada berapa? Satu tumpuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dia ada 100. Berarti 100, tulis seperti ini, 100 ini tambah, ini ada berapa? Keterangan yang kedua, dalam bilangan puluhan, ya satu tumpuk itu ada 5 helai. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Berarti dia ada 30. Kan 5 ditambah 5 10, 5 tambah 5 10, 5 tambah 5 10, 10 ditambah 3 berarti 30. Nah, dalam nilai satuannya ada 2. Nah, berarti kita hitung dulu menjumlahkan dari 100 32. Kita tulis 132. Itu contoh yang pertama dari Miss untuk mengurutkannya. Setelah itu kalian mencari lagi yang B, C, D, E, dan F sampai dengan G. Lalu setelah kalian menemukan hasilnya, kalian urutkan dari sini. Jadi perintah soalnya tadi apa? Ayo mengurutkan nilai yang dari terkecil menjadi yang terbesar. Tapi nilainya yang paling kecil ya. Di sini taruh. Misalkan yang G dulu, kalian sebutkan. C sama dengan 127, mulai dari 127. B atau C sama dengan sampai yang ke angka paling besar. Nah, itu tugas yang ketiga. Kalian paham pastinya ya. Nah, yang terakhir untuk tugas yang keempat, di sini ada survei karakter. Nah, survei karakter ini tentang mengenal karakter anak-anak yang ada di rumah. Misalkan ini ada contoh soal, ada soal cerita. Saat bermain layang-layang, Lukman melihat ada seekor burung yang tersangkut perangkap di atas dahan atau di atas pohon. Bagaimana sebaiknya sikap Lukman? Nah, bagaimana sikapnya dalam survei karakter ini kalian tulis dengan alasan kalian. Dan yang terakhir, Miss mau minta tambahan satu lagi di quotes yang ada di bawah ini, mengurutkan angka berikut dari nilai yang terkecil. Nah, ada 231, 980, 212, 119, 678 dan 786. Kalian mengurutkan angka tersebut mulai dari yang terkecil. Nah, itu saja
tugas dari Miss untuk pembelajaran kita hari ini. Jika anak-anak kurang paham, kalian bisa menghubungi Miss secara pribadi di WA ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami. Biarlah apa yang guru kami terangkan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang anak-anak.